kita jumpa lagi ya di channel ini. Terima kasih kalian masih semangat untuk mengikuti sekolah minggu, khususnya kelas madya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Kita terus berdoa ya di rumah agar keadaan semakin membaik dan kita bisa sekolah minggu secara langsung. Tapi madyaku tidak usah sedih, karena sekolah minggu di rumah juga menyenangkan. Karena Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Oleh karena itu, Bu Eva mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Mari kita akan bersama menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian Bapa Ku Datang Padamu. Sambil kita mengucap syukur ya, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Sikap doa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagi ya. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik madyaku, mari kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati setiap kami, sehingga kami boleh bersekolah minggu meskipun di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah kami tetap semangat dan sukacita dalam mengikuti sekolah minggu. Kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, madyaku, kita akan bersama-sama sukacita karena Tuhan kita, Tuhan yang menang atas segala maut. Mari kita akan nyanyikan bersama. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Ku menang, ku menang. Kita gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya,
Ya, amin untuk pujian kita hari ini. Oke, Madiaku, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Silahkan siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga lembar muridnya ya. Oke. Hari ini kita belajar dari pelajaran ke-10, yaitu tentang keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Tuhan. Nah, Madiaku, sekarang kita membaca dan membuka Alkitabnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yuk kita baca Alkitabnya dan disimak ya. Bu Elva akan membacakannya dari sini. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseteru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Madiaku, masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? Ya, betul sekali. Kita belajar bahwa kita tidak usah takut kepada kematian. Ya, karena kematian itu bukanlah hal yang menyedihkan, bukanlah hal yang menakutkan. Tapi kematian adalah hal kebahagiaan. Karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada saat ini Madiaku, kita akan belajar tentang bahagia sebab kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti loh, dan bukan main-main. Wah, gimana nih Madiaku? Sudah siap belum menantikan kedatangan Tuhan? Pastinya kita harus selalu siap ya. Kapan Tuhan itu datang? Karena kita tidak tahu Tuhan akan datang kembali dan menjemput kita. Atau Madiaku, ada yang tahu kapan Tuhan akan datang? Nah, hal itu kita akan pelajari minggu depan ya. Oke. Dari gambar ini pasti Madiaku sangat senang ya kan. Madiaku tidak asing. Gimana nih perasaan kalian setelah melihat gambar ini dan juga gambar ini? Pasti senang ya. Siapa dia? Ya, dia adalah Blackpink dan ini adalah BTS. Dan ada banyak sekali artis-artis Korea yang keren. Ya, pasti senang banget denger lagunya mereka aja. Pasti kita sudah langsung bahagia. Kita langsung bisa mengikuti lagunya. Apalagi kalau kita ketemu mereka. Wah, gimana perasaannya? Pasti senang sekali. Rasanya tidak bisa dibayangkan. Sampai kita mungkin memimpikan mereka, ya kan? Wah, pasti Madiaku ada yang suka nih dari salah satu mereka. Nah, Madiaku tidak salah kalau kita mengidolakan seseorang, mengidolakan grup band, mengidolakan boy band, girl band, dan lain-lain. Tapi sebagai anak Tuhan, kita
Tetap ingat ya, bahwa sumber kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan adalah kedatangan Tuhan Yesus. Dan baiklah, kita ingat terus bahwa Tuhan Yesus akan datang dan menjemput kita, serta mengangkat kita ke surga. Karena ini adalah janjinya Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Dan kita pasti tahu kalau Tuhan selalu menepati janjinya. Paulus menasehatkan nih Madiaku kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan seperti apa ya? Nih Madiaku, orang di Tesalonika itu mereka bingung karena mereka tidak boleh sedih saat ada salah satu keluarga mereka yang meninggal. Mereka tidak boleh sedih yang berlebihan karena saat percaya kepada Tuhan Yesus, percaya ini maksudnya percaya kalau dulu Tuhan Yesus pernah lahir di dunia dan Tuhan Yesus pernah hidup di dunia, serta Tuhan Yesus pernah mati, bahkan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, saat orang percaya itu meninggal, orang yang hidup di dalam Tuhan itu meninggal, orang itu akan dibangkitkan lagi saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itu juga yang harus kita percayai sebagai anak Tuhan. Jadi saat ada keluarga kita yang meninggal, ada teman kita mungkin yang meninggal, ada orang-orang yang kita sayangi meninggal terlebih dahulu, kita boleh sedih, tapi tidak boleh berlebihan ya sedihnya, karena kita tahu bahwa nantinya kita akan bertemu lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup sekarang ya? Jika Tuhan nanti akan datang yang kedua kali, ya Madiaku, jangan takut ya, jangan sedih, jangan khawatir. Di ayat yang ke-17 tadi kita akan membacanya ya, di ayat yang ke-16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, kita akan diangkat loh bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan. Dan dalam awan-awan itu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Bukan cuma setahun 2 tahun loh, tapi selama-lamanya. Wah, Bu Elva membayangkan saja pasti bahagia sekali. Bahagianya lebih seru dari ketemu BTS, dan bahagianya melebihi ketemu Blackpink ya. Untuk itu, mulai hari ini kita sebagai anak Tuhan harus semakin percaya kepada Tuhan Yesus, selalu memiliki harapan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita hari ini, biarlah kiranya kita boleh diberkati dan diingatkan ya tentang firman Tuhan. Oke Madiaku, sebelum kita akan berdoa, kita dengarkan pengumuman dulu ya.
Pengumuman hari ini adalah jangan lupa membaca Alkitab setiap hari dan berdoa, mengerjakan lembar tugas murid, serta menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Oke, Madiaku, minggu ini juga ada ayat hafalannya dan jangan lupa dihafalkan ya. Yuk, kita akan bersama membaca ayat hafalannya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17a. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Baik Madiaku, saatnya kita menutup sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa, sikap yang baik ya saat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah boleh bersekolah minggu, kami boleh mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami sungguh bersyukur untuk pelajaran kami hari ini, dan kami mohon pimpinan-Mu sehingga kami boleh mengingat dan boleh melakukan apa yang baik, apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Madiaku sudah terus semangat di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kiranya kita terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.